Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amensi Susana Lewanan. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dan perspektif keperlakuan psikologi dan sosiologi serta perilaku manusia. Yang pertama adalah sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Jadi, sikap ini dapat diperoleh dari tindakan pribadi, dari orang tua, dari kelompok sosial, dan dari penatua juga bisa. Selanjutnya adalah komponen sikap. Komponen sikap itu ada 3. Yang pertama, teori itu adalah gagasan, persepsi, dan kepercayaan seorang mengenai pendekatan sikap. Yang berikut adalah emosional, itu berkaitan dengan perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Yang berikut adalah yang ketiga adalah perilaku, itu menunjukkan suatu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Yang berikutnya adalah konsep terdekat sikap. Yang pertama itu kepercayaan. Kepercayaan itu berdasarkan bukti ilmiah atau prasangka. Yang kedua itu opini. Opini itu dipandang sebagai konsep terdekat sikap. Yang ketiga itu nilai. Setiap orang tuh punya nilai tujuan hidup, standar tujuan hidup yang penting. Yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah pengulangan dari pola dari respon perilaku. Yang berikut adalah fungsi sikap. Fungsi sikap itu ada 4. Yang pertama, pengungkapan atau pengukuran nilai sikap. Yang kedua, kebutuhan atas kepuasan. Yang ketiga, pemahaman sikap. Pemahaman sikap itu membantu seseorang untuk memahami situasi atau kondisi yang sedang terjadi. Dan yang berikut adalah ego. Yang berikut adalah teori yang berkaitan dengan perubahan sikap. Yang pertama itu teori perubahan sikap. Dalam teori ini dapat membantu prediksikan pendekatan yang paling efektif. Nah, sikap ini mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dalam keadaan. Kemudian perlu diingat, sikap tidak dapat berubah tanpa dibentuk. Yang berikut, yang kedua adalah teori pertimbangan sosial. Teori ini merupakan suatu hal dan perubahan mengenai bagaimana orang merasa menjadi suatu objek dan bukan hasil perubahan dari mempercayai objek tersebut. Yang ketiga adalah konsistensasi dan teori perselisihan. Ini menyangkut dengan menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan selamat siang.